Kalau Bapak dan Ibu melewatkan informasi ini, risikonya bukan sekadar ketinggalan kabar, melainkan salah langkah yang bisa berujung pada kerugian nyata. Rekening pensiun tidak sesuai harapan, janji rapel yang ternyata tidak ada dasar, atau bahkan terjebak narasi yang membuat hati gelisah berhari-hari. Banyak orang terkejut ketika mendapati judul-judul lift terbaru dan tabel rapel terdengar begitu meyakinkan, seolah keputusan sudah final. Padahal, satu kalimat yang terpotong, satu angka yang dibaca tanpa konteks, bisa mengubah makna kebijakan negara. Ada pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab dengan jernih, sebelum percaya pada klaim apapun. Benarkah rapel kenaikan gaji seluruh pensiun sudah dipastikan? Benarkah gaji sama dengan hakim, tinggal tunggu cair? Atau justru ada bagian penting yang sengaja tidak dibacakan? Prosedur, dasar aturan, jalur pengumuman resmi, dan kapan keputusan benar-benar sah? Jangan berpaling dulu. Karena yang paling berbahaya bukan kabar buruk, melainkan kabar yang terdengar indah, namun tidak punya dokumen. Satu kesalahan paling sering terjadi pada pensiunan adalah mengira arah kebijakan sama dengan keputusan final. Bapak dan Ibu Purnabakti tentu paham, negara tidak bekerja dengan rumor. Negara bekerja dengan undang-undang APBN, peraturan pelaksana, mekanisme pembayaran, dan data penerima yang diverifikasi. Berhenti sejenak, pikirkan ini. Mengapa di satu sisi ada narasi sudah pasti naik, tetapi di sisi lain, dalam forum resmi justru terdengar kalimat tegas bahwa pembahasan saat itu masih fokus pada kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal? Mengapa ketika ditanya tentang kenaikan gaji PNS untuk kebijakan belanja, jawabannya diarahkan pada proses? Nanti kita lihat Bapak Presiden yang akan menyampaikan untuk Undang-Undang APBN. Artinya apa? Artinya ada tahapan yang tidak boleh dilompati. Sekarang ketegangan berikutnya. Saat informasi tidak resmi menyebar cepat, yang paling rawan adalah Bapak dan Ibu yang sedang menunggu kepastian. Karena pensiun bukan soal gaya hidup mewah, melainkan soal kebutuhan pokok, obat, biaya kontrol kesehatan, dan rasa aman untuk keluarga. Karena itu, setiap kata rapel, tabel, pasti cair, harus ditarik kembali ke sumbernya, aturan yang benar, pengumuman resmi, dan mekanisme yang jelas. Dan inilah kuncinya, yang banyak orang tidak jelaskan di awal. Kalau memang ada penyesuaian penghasilan, rapel hanya mungkin muncul bila ada selisih periode yang harus diselaraskan secara administrasi. Rapel tidak otomatis hadir setiap kali ada wacana kenaikan. Rapel juga tidak bisa dijanjikan tanpa keputusan sah. Maka catat baik-baik, seluruh acuan pengumuman, target pelaksanaan, dan rujukan jadwal dalam buletin ini kita seragamkan pada 30 Januari 2026. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar Bapak dan Ibu punya satu patokan yang rapi, tidak terpancing tanggal-tanggal yang berseliweran. Sekarang mari kita masuk ke penjelasan lengkapnya. Perlahan, tertib, dan berbasis konteks resmi, supaya tidak ada ruang untuk salah tafsir. Beredar sebuah materi yang banyak dikutip masyarakat, berangkat dari sesi tanya-jawab dalam forum resmi pemerintah. Seorang penanya meminta konfirmasi arah kebijakan belanja tahun depan. Pertanyaannya langsung, apakah pemerintah mempertimbangkan kenaikan gaji PNS dalam kebijakan belanja? Lalu, pertanyaan kedua, menyinggung angka-angka makro yang akan disampaikan, termasuk istilah rasio pajak dan pendapatan. Jawaban yang terekam menunjukkan penekanan bahwa yang dibahas adalah kerangka makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ketika masuk pada hal yang menyangkut Undang-Undang APBN, jawaban diarahkan ke proses resmi. Nanti, Presiden yang akan menyampaikan terkait Undang-Undang APBN. Dengan kata lain, forum tersebut bukan panggung pengumuman angka final kenaikan gaji, apalagi rincian rapel per golongan. Disinilah banyak penonton terpeleset. Arah kebijakan berarti sinyal prioritas,
Negara ingin menjaga daya beli, menjaga konsumsi aparatur, meningkatkan kualitas belanja pegawai, dan memastikan belanja publik efektif. Tetapi, keputusan final adalah hal yang lain. Harus melalui penetapan APBN, regulasi turunan, dan prosedur implementasi. Maka, bila ada konten yang langsung menampilkan tabel rapel seolah resmi, Bapak dan Ibu patut menahan diri dan menunggu rujukan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan pada 30 Januari 2026. Pemirsa Purna Bakti yang kami hormati, perhatian pemerintah pada aparatur dan pensiunan memang berulang kali muncul dalam pembahasan fiskal. Di dalam berbagai penjelasan, disebutkan bahwa belanja pegawai terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai bagian dari komitmen menjaga kesejahteraan aparatur negara. Bahkan pada tahun anggaran 2024 saja, alokasi belanja pegawai disebut mencapai 484,4 triliun, sekitar 2,1% dari produk domestik bruto, dan menjadi salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang besar. Di dalam kerangka kebijakan fiskal, belanja pegawai juga dikaitkan dengan upaya menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui insentif seperti pemberian THR, gaji ke-13, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN sesuai kebijakan yang berlaku. Perlu dipahami dengan tenang, gaji dan pensiun memiliki jalur yang berbeda, namun saling terkait pada prinsip menjaga daya beli. Ketika pemerintah membayar gaji setiap bulan, itu termasuk periode 6 bulan pertama yang biasanya sudah mencakup THR dan gaji ke-13. THR disebut dibayarkan sekitar 2 minggu sebelum hari raya, dan gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni. Untuk pensiunan, mekanismenya juga disebut selaras. Ada pembayaran terkait THR untuk pensiunan dan pensiun ke-13, sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, semua itu tetap membutuhkan rujukan aturan dan pelaksanaan resmi yang rapi, yang kita tempatkan acuannya pada 30 Januari 2026, agar tidak bercampur dengan tanggal-tanggal yang tidak jelas. Dalam materi yang beredar, juga muncul uraian mengenai kondisi fiskal dan beban pensiun jangka panjang. Disebutkan bahwa beban anggaran pensiunan ASN ke depan bisa mencapai 976 triliun, setara hampir 27% dari APBN 2025. Ada penilaian bahwa sudah saatnya pemerintah daerah ikut menanggung beban pensiun, karena banyak rekrutmen ASN dilakukan di daerah. Selama ini, pembayaran pensiun dinyatakan masih ditanggung pemerintah pusat, meski pegawai tersebut bekerja di daerah. Pembahasan ini bukan untuk mengurangi hak pensiun, melainkan menggambarkan tantangan fiskal besar yang harus dikelola bersama agar tidak menjadi masalah serius di masa depan. Bahkan, muncul peringatan dari pihak legislatif bahwa bila tidak dikelola sejak dini, beban pensiun bisa menjadi bom waktu yang mengganggu pembangunan. Pesan intinya, sistem perlu dijaga supaya tetap berkelanjutan, bukan untuk membuat pensiunan khawatir. Lalu muncul pula konteks penguatan ekonomi melalui belanja dan program pemerintah. Terdengar angka Newsaran sekitar 49,3 triliun yang mencakup ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Ada pula penyebutan paket stimulus 24,94 triliun dan akselerasi program-program pemerintah dengan harapan momentum pertumbuhan terus terjaga. Dalam logika kebijakan, belanja seperti ini bertujuan menjaga aktivitas ekonomi, uang berputar di masyarakat, konsumsi terjaga, dan dampaknya diharapkan mendorong pertumbuhan. Karena itu, ketika ada pembicaraan mengenai penyesuaian gaji aparatur, sebagian pihak mengaitkannya dengan upaya menjaga daya beli. Dalam materi tersebut juga disebut rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 yang dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan catatan penyesuaian memperhatikan kondisi ekonomi. Pemerintah juga menekankan fokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi, adaptasi pola kerja baru, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas. Namun sekali lagi, wacana dan arah kebijakan perlu dibedakan dari keputusan final yang harus muncul melalui jalur resmi pada 30 Januari 2026.
Sekarang, kita masuk pada bagian yang sering membuat orang bingung, klaim gaji sama dengan hakim. Pemirsa Purna Bakti, struktur penghasilan di negara tidak bisa disamakan hanya dengan satu kalimat. Ada gaji pokok, ada tunjangan, ada komponen jabatan, ada dasar hukum yang berbeda untuk setiap kelompok. Karena itu, klaim penyetaraan seperti itu memerlukan dokumen, penjelasan, dan dasar aturan yang jelas. Bukan cukup dengan judul, bukan cukup dengan potongan video. Jika benar ada kebijakan besar semacam itu, pemerintah akan menjelaskan secara resmi, rinci, dan terbuka dengan dokumen yang dapat diperiksa publik. Maka, sikap paling aman adalah menunggu penjelasan dan rujukan resmi pada 30 Januari 2026. Dalam materi yang sama, pemerintah juga memaparkan berbagai program prioritas lain yang menjadi bagian dari APBN. Misalnya kredit usaha rakyat yang disebut sebagai program stabil dengan target plafon 80 triliun dan realisasi semester pertama disebut 131,2 kredit yang sudah disalurkan atau 43,7%. Program ini juga dikaitkan dengan program baru berupa 80.000 koperasi merah putih atau koperasi desa merah putih yang sedang dalam proses pembentukan dengan angka terbentuknya disebut 72,112 koperasi. Disebutkan pula bahwa masing-masing koperasi akan menyampaikan proposal bisnis untuk didanai melalui himbara dengan plafon pinjaman maksimum 3 miliar untuk kebutuhan CAPEX maupun OPEX. Skema cicilannya diperkirakan selama 6 tahun, bunga yang ditanggung koperasi disebut 6%, sementara pemerintah memberikan subsidi bunga berupa selisih antara 6% dan market rate, serta dukungan jaminan intercept. Mekanisme intercept dijelaskan, bila koperasi gagal bayar, dilakukan intercept melalui dana desa atau DAU DBH. Ada juga pembahasan dana desa untuk pembangunan desa. Disebutkan alokasi dana desa 1 triliun dengan penyaluran semester pertama 38,1 triliun. Dana desa ini disebut akan terus dimonitor agar betul-betul meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan di level desa, seiring pembentukan koperasi dan tata kelola yang diminta kepada kementerian terkait agar good governance terjaga. Bagi bapak dan ibu pensiunan yang tinggal di daerah, informasi ini penting karena aktivitas ekonomi desa yang kuat ikut memengaruhi ketersediaan layanan dan harga kebutuhan di sekitar. Program prioritas lain yang disebut sangat tinggi, prioritasnya adalah perumahan rakyat. Ada program FLPP dan bantuan stimulus perumahan swadaya. FLPP dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220.000 unit rumah dengan injeksi 18,48 triliun, SMF 4,8 triliun, dan subsidi uang muka 5,5 triliun, sehingga total alokasi 29,1 triliun. Disebutkan pula, Presiden meminta agar target FLPP dinaikkan menjadi 350.000, sehingga dibutuhkan injeksi tambahan FLPP menjadi 35,2 triliun, SMF dari 4,8 menjadi 6,7 triliun, sementara subsidi uang muka tetap 5,5 triliun. Total anggaran dengan target baru disebut naik dari 29,1 menjadi 49,4 triliun. Realisasi semester pertama disebut sebesar 14,8 triliun. Ini menunjukkan bagaimana APBN menggerakkan sektor real, yang pada akhirnya terkait dengan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi. Dalam perlindungan sosial, disebut realisasi 17 triliun atau 34%. Program perlindungan sosial digambarkan relatif mapan dari ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah, sampai lansia. Bentuknya beragam, bantuan tunai langsung, makanan, beasiswa, sampai kartu jaminan kesehatan agar penerima bisa berobat gratis. Realisasi anggaran bansos disebut mencapai 78 triliun dengan rincian program yang disebut stabil. PKH 3,1 triliun, sembako 25,9 triliun, PBI JKN 23,2 triliun, program Indonesia Pintar 6,6 triliun, program Indonesia Pintar Kuliah 7,8 triliun, serta rehabilitasi dan asistensi untuk kedaruratan bencana. Total 78 triliun disebut naik 2,9% dibanding tahun lalu dan diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ada pula pembahasan subsidi dan kompensasi.
disebutkan subsidi kompensasi 11,4 triliun atau 32,4% dari alokasi. Disebut pula bahwa realisasi semester pertama untuk subsidi energi mengalami penurunan 7,9% dibanding semester pertama tahun lalu. Sementara subsidi non-energi disebut naik 20% mencapai 25,9 triliun, terutama dari subsidi pupuk yang meningkat karena penyalurannya tepat waktu dan tepat lokasi. Untuk belanja pemerintah pusat secara total, disebut sudah dibelanjakan 1.003,6 triliun atau 37,1% dari total APBN. Belanja kementerian lembaga disebut 470 triliun dan belanja non-KL 533 triliun. Ada juga penjelasan mengenai penyerapan belanja KL yang disebut 40,66% terhadap plafon APBN dibanding tahun lalu 44,7%. Dijelaskan bahwa kuartal pertama belanja lebih rendah, sekitar 196 triliun dibanding tahun lalu 222 triliun, sehingga pertumbuhan konsumsi pemerintah sempat negatif. Namun, kuartal kedua disebut catching up. Belanja KL 274,4 triliun dibanding tahun lalu 295,1 triliun, menunjukkan perbaikan. Untuk belanja non-KL juga digambarkan relatif stabil dengan pola kenaikan dari kuartal pertama ke kuartal kedua, terutama dipengaruhi pembayaran THR, pensiunan, subsidi, pembayaran pensiunan ke-13, serta pembayaran tunggakan kompensasi Pertamina dan PLN yang mekanismenya harus diaudit terlebih dahulu. Transfer ke daerah juga dipaparkan. Realisasi transfer ke daerah disebut 402,5 triliun. Dari persentase disebut sekitar 43,8. DBH disebut lebih tinggi, 60 triliun dibanding 55 triliun, dan DAU juga lebih tinggi, 227 triliun dibanding 224 triliun. Perbaikan ini dikaitkan dengan daerah yang memenuhi syarat salur tepat waktu, sehingga penyaluran TKDD bisa dilakukan tepat waktu. Dijelaskan pula bahwa manfaat transfer ke daerah dinikmati masyarakat melalui berbagai layanan, sekolah, tunjangan guru, puskesmas, pelayanan, dan perlindungan anak, serta ketahanan pangan. Ini adalah pengingat bahwa APBN bukan angka di atas kertas, melainkan hadir dalam layanan yang Bapak dan Ibu rasakan sehari-hari. Sisi pendapatan negara juga dijelaskan secara terbuka. Pendapatan negara semester pertama disebut mencapai 1.451,6 triliun secara bruto, sementara secara neto 1.201,8 triliun. Perbedaan bruto dan neto dikaitkan dengan restitusi. Disebut juga bahwa capaian semester pertama terhadap target berada di 40,0%, lebih rendah dibanding 3 tahun terakhir karena melemahnya kegiatan ekonomi dan beberapa kebijakan tertentu. Salah satu yang disebut adalah PPN 12% yang tidak jadi diberlakukan atau hanya diberlakukan pada barang mewah, sehingga disebut menyebabkan kehilangan target sebesar 1 triliun di APBN 2025. Harga migas yang lebih rendah dari asumsi juga disebut memengaruhi penerimaan. Namun ada penjelasan bahwa dari kuartal pertama ke kuartal kedua terjadi kenaikan pendapatan dengan angka kuartal kedua 791 triliun dibanding angka pembanding 779 triliun. Disebut pula bahwa tekanan pendapatan datang dari PPN dan dividen BUMN, karena dividen BUMN tidak dibayarkan dan dipegang oleh Danantara sekitar 150 triliun, disebut 70+80. Meski demikian, pendapatan kuartal kedua disebut mulai recover dan nominalnya sudah lebih tinggi dari tahun lalu. Disebut pula bahwa periode tertentu dipengaruhi boom komoditas pada 2022 dan 2023, sehingga 2024 dan 2025 mengalami penyesuaian, terutama pada komoditas dan dampaknya pada kegiatan ekonomi. Ada penjelasan mengenai penerimaan pajak yang mulai membaik. Disebut bahwa PPh badan mulai turn positif 6,5% dan PPh orang pribadi naik 35,4% mencapai 14 triliun. Pertumbuhan pajak bruto bulanan digambarkan Januari kontraksi 13,5%, Februari kontraksi 4,3%, lalu mulai Maret sampai Juni pertumbuhan sudah positif 7,6%, 7%, 0,2%, dan 11,2%. Untuk neto, disebut kontraksi Januari mencapai 41,9%,
karena restitusi besar, lalu mulai turn positif pada Maret dan April, 3,5% dan 5,8%, sempat ada restitusi lagi pada Mei, dan Juni disebut kembali positif, bahkan double digit 10,9%. Ini disampaikan untuk memberi keyakinan bahwa penerimaan negara dipantau detail dan APBN tetap dijaga agar mampu mendukung program pemerintah. Penerimaan bea dan cukai juga disebut mengalami dinamika bulanan yang naik turun, tetapi dengan beberapa angka yang jelas. Januari tumbuh 14,7%, Februari turun 7,8%, tumbuh lagi 41,6%, turun lagi 16%, lalu tumbuh lagi 71%. Bea masuk disebut turun 2,7% mencapai 23,6%, sementara bea keluar tumbuh tinggi 80,4%, yang dikaitkan dengan membaiknya harga CPO dan ekspor konsentrat tembaga, termasuk untuk Freeport dan Amman yang disebut diperbolehkan ekspor ketika smelternya mengalami kebakaran. Untuk cukai, disebut penerimaan 108,8 triliun dan tumbuh 6,9%. Disampaikan juga bahwa tahun ini tidak menaikkan cukai rokok, melainkan mengubahnya pada harga jual, dan tetap terjadi pertumbuhan 6,9%. Namun ada catatan penting. Fenomena downtrading rokok ke golongan bawah, serta munculnya rokok ilegal karena cukai dianggap tinggi, yang menjadi pekerjaan rumah bagi otoritas bea dan cukai. Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak juga disebut mengalami perubahan karena dividen BUMN tidak lagi diserahkan ke APBN dan dipegang oleh Danantara. Disebut PNBB kehilangan 80 triliun karena perubahan tersebut, sehingga target perlu disesuaikan dan tidak lagi mengandalkan 80 triliun dividen BUMN. Pemirsa Purna Bakti yang kami hormati, setelah semua konteks besar ini, kita kembali ke pertanyaan praktis. Apa yang harus Bapak dan Ibu pegang agar tetap aman dan tenang? Pegang 3 hal yang tidak berubah. Pertama, bedakan rencana dengan keputusan. Jika ada pembahasan penyesuaian gaji atau pensiun, itu harus dibaca bersama jalur pengumuman resmi. Karena itu, seluruh patokan pengumuman dan pelaksanaan dalam buletin ini kita ikat pada 30 Januari 2026. Pada tanggal itu, bila ada keputusan resmi, biasanya akan jelas 3 unsur. Siapa penerimanya, apa bentuk penyesuaiannya, apakah gaji pokok, tunjangan, atau parameter pensiun, dan bagaimana mekanisme pembayarannya, termasuk kemungkinan rapel bila memang ada selisih periode yang harus diselaraskan. Kedua, jangan terpancing oleh tabel rapel yang beredar tanpa dokumen. Tabel bisa dibuat siapa saja. Tetapi, pembayaran negara hanya bergerak berdasarkan regulasi, data penerima, dan mekanisme penyaluran yang dapat diaudit. Bila Bapak dan Ibu menerima informasi yang sangat spesifik, angka per golongan, nominal rapel, tanggal cair, tanyakan satu hal, dokumennya apa, sumber resminya dari mana. Jika tidak ada, simpan dulu, jangan disebarkan, dan jangan dijadikan patokan. Ketiga, siapkan hal-hal administratif dengan tenang, bukan karena panik. Data pensiun, nomor rekening, dan dokumen yang biasa diperlukan sebaiknya tertata rapi. Bila pada 30 Januari 2026 ada pembaruan sistem atau ada penyesuaian yang perlu verifikasi, Bapak dan Ibu akan lebih mudah mengikuti prosedur tanpa stres. Pada akhirnya, yang paling menenteramkan adalah memahami bahwa negara menata belanja dan pendapatan secara menyeluruh, belanja pegawai, pembayaran pensiun, perlindungan sosial, subsidi, transfer ke daerah, program pembiayaan desa, perumahan, hingga penguatan penerimaan pajak dan bea cukai. Semua dijaga dalam satu kerangka agar kewajiban rutin tetap berjalan dan program prioritas tetap terlaksana. Bila ada kebijakan penyesuaian penghasilan aparatur dan pensiunan, pengumumannya akan datang melalui jalur resmi dengan dasar aturan yang jelas dan mekanisme pembayaran yang dapat dipastikan. Untuk itu, pegang satu acuan yang rapi. 30 Januari 2026 sebagai patokan pengumuman, penjelasan aturan, dan kepastian mekanisme, bukan janji kosong, melainkan titik rujuk agar Bapak dan Ibu tidak terombang-ambing oleh kabar yang belum tentu benar.